Kan ekonomi kita sebenarnya sedekah walaupun sedikit gitu. Tiap hari itu menaikkan ekonomi. Nggak kita pikir juga. Dibilang pula saya lucu macam pelawaknya, lucu kali Ustaz. Dari itu sedekah pula. Ya. Dia sendiri buat kok. Nabi yang nyuruh. Duit 1.000 pun nggak ada senyum itu nih. Senyum pun sedekah. Kalau senyum pun nggak mau gimana lagi? Nah, itu cara mendongkrak. Jangan takut. Apalagi kita istimewakan hari Jumat mesti lebih dari yang biasa. Nah. Kenapa disuruh agama itu? Untuk jatuhkan miskin. Kenapa untuk sentuh kaya? Kaya. Satu. Yang kedua, untuk menaikkan ekonomi ini, sholat di awal waktu, kata Nabi. Kalau Nabi bilang pasti benar, nggak salah. Bikinlah. Jangan bilang tanggung. Karena kalau tanggung, Allah pun bilang tanggung juga, jangan marah. Tanggung nanti ya. Ma'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula tempat memadai akan dia yang diperbuatnya itu ganti rukun yang ditinggalkannya. Jika ada ia pada adapun jika tiada ia daripada sembahyang seperti sujud tilawah umpamanya, maka tiadalah memadai akan dia yang demikian itu. Bersalah dengan duduk dengan niat istirahat, maka yaitu memadai hanya ganti daripada duduk antara dua sujud yang ditinggalkannya akan dia ya, serta sujud yang kedua. Ini tentang masalah-masalah kita yang lalai dalam sembahyang gitu ya. Itu oke kalau kita dalam sembahyang, apalagi sembahyang Jumat, imam baca surat enak kali, merdu pula suaranya, enak ayat yang dibacanya, lupa kita baca Al-Fatihah. Sejadi ini kan, Allahu Akbar ruku imam, nggak boleh ruku kita. Tapi berjemaah nggak boleh. Ini banyak orang nggak ngerti ruku pula itu batal, haram lagi ya, tidak sah. Imam Allahu Akbar, kita belum baca Fatihah, ya aku belum baca Fatihah nih, nggak boleh ruku, baca Fatihah lah. Udah. Jangan dalam hati pertanyaannya, payah nebaknya saya. Kalau kita baca Fatihah Ustaz, berarti imam bangkit kita belum lagi. Ya kenapa? Biar aja lah. Nah, mundur balik kita ke bab yang batalkan sholat. Ketinggalan 2 rukun panjang, batal. Kalau itu enggak, ketinggalan 1 rukun ya biar aja. Udah. Terus tanya aja lagi. Ini banyak terkena sama orang. Izin Ustaz, kalau posisi di sholat Jumat mau barokahnya jadi juga Ustaz. Coba contoh lagi. Kalau Jumat lupa baca Fatihah, kita imam enak kali. Terus Kalau itu kan nggak terkejar terus. Barokah kan? Sholat Jumat. apa yang kamu parakahkan? Fatihah tinggal. Iyalah bacalah. Dia rukuk saya. Kalau nggak terkejar kan Ustaz? Enggak. Itu wajib tahu kita mana rukun mana sunat dalam sholat. Imam ruku kan tadi kan, Allahu Akbar. Kita belum baca Fatihah. Imam begitu ruku bangkit kan baca subhanallah wa bihamdihi kan, baca Fatihah. Sampai lalu kita belum selesai juga enggak apa-apa. Tetap dia sujud ya. Kalau bangkit dari sujud kita belum juga ruku, batal sembahyang kita. Itu yang boleh muparakah kita tuh kalau sembahyang fardu, yang kalau mau Jumat ada muparakah. Kecuali sudah 1 rakaat kita dapat 1 imam, baru boleh kita muparakah, nah, gitu ya. Nah, bab Jumat itu lanjut babnya. Udah, ini kalau nggak dikaji dan kalian nggak mau bertanya, nggak dapat ilmu lah, cerita aja. Cuma kalau dia ingatnya dari sujud tuh ingat Fatihah itu belum dibaca. Udah satu. Kedua, sholatnya sholat apa ini? Kalau Jumat nggak kebilangan dia itu, ikut aja terus. Setekan dia dihitung ya kan. Tekan kedua nanti dia ikut. Sah juga Jumatnya. Jangan muparakah. Jadi ikut yang dia minta itu. Nah, ikut aja. Karena 1 rakaat kita dapat Jumat. Nah, itu boleh kita muparakah. Atau imamnya lambat kali, masuk kerja. 1 rakaat udah dapat, muparakah aja langsung. Tambah 1 rakaat aja lagi. Tapi kita muparakah tetap 2 rakaat. Iya, tetap 2 rakaat, enggak 4, 2 rakaat. Nah, udah. Atau ini belum masuk babnya padahal, tapi nggak apa-apa lah. Orang
hukum dah terletak tiap seminggu sekali bang Jumat ya kan. Kalau nggak ilmunya payah juga ini. Terlambat kita masuk. Maka kalau terlambat datang ke masjid jangan pulang. Ya. Orang udah sembahyang, biar masuk aja jalannya terus. Jangan mundur tuh saya punya kerja, udah malu aja kau. Amin, belum sampai masjid lagi kan. Allahu Akbar ruku. Iya, udah ruku pula. Datang aja terus. Nanti dapat kita satu rakaat yang kedua. Berarti kan, udah mau parak aja, boleh. Enggak, imam salam kan. Tambah satu rakaat aja lagi, enggak usah zuhur. Ini pasti berarti tadi dihitung masbuk kita tadi. Iya. Masbuk dia langsung ruku lagi. Nah, iya. Udah kira. Jadi bukan ini aja masalah sebenarnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dengan ilmu mudah semuanya. Itu yang dimaksud dengan kalau kita ngaji ini hidup semakin lama semakin enak bahkan nikmat, bukan cerita dongeng. Betul kan lah. Nah, macam mana Am? Tentang masalah soal Jumat tadi yang saya sambung siang tadi ya. Dulu tasawuf berarti kita harus duduk tasawuf juga ya. Iya, duduklah ikut imam lah. Tinggal nambah aja. Nambah satu rakaat aja. Nah, sudah? Kayaknya nggak dapat satu rakaat. Zuhur lah, kalau satu rakaat tak dapat. Main zuhur lah, Pak. Berarti dia kalau dia datang 15 tahun lagi dia Jadi Pak itu teman untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. lah kau. Kenapa satu? Ya sama. Sama ya? Jadi kalau mungkin tadi pertanyaannya kalau sembahyang sendiri sama berjemaah beda kan. Kalau misal kita lanjutkan rakaat kedua pun tak dapat dia. Begitu masuk mau rakaat kedua, imam udah bangkit sampai Allah udah berarti nggak dapat kan. Niat kita tetap sembahyang Jumat. Nah, tapi kita sholat zuhur. Salam imam naik lah kita. Lafaznya Para ke, ya macam mana sholat Jumat nah? Ya. Orang sampai Jumat. Jadi dapat kita jemaah yang sebentar itu rekan nggak dihitung, tapi dapat kita udah pahala Jumat. Nggak gitu. Jadi bukan masalah sembahyang Jumatnya aja, begitulah peliknya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mesti tahu kita. Itu hukum syarat diturunkan 5 itu untuk pedoman untuk timbangan kita menjalankan kehidupan. Hukum syarat 5, pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima harus. Itu timbangan kita. Apa mau kita kerjakan? Nah, paham saya? Tadi kan ini sesuai sih, saya contohkan, tapi sama-sama kita semua masuk kereta. Ya betul, enak pula nih besok mau tahun baru apa katanya kan? Mustahil itu. Misalnya, apa hukumnya kan? Coba timbang hukum syarat. Wajibkah? Sunat, haram, makruh apa harus? Oke, asal jadi aja. Bengkel lain ya kan. Tapi jangan kejam kali pula. Di sini hanya menerima orang-orang Islam aja gitu, jangan gitu lah ya. Apa aja Pak Hanafi? Udah paham ya? Kalau nggak paham, Pak kita ngamalkan kaji nih. Kalau nggak paham, Pak kita ngamalkan kaji, kemudian tak naik-naik, situ-situ aja. Nah, si Amda naiklah deh nih. Diamalkannya kayak gitu. Yang pertanyaan kan gini, saat kita mempelotong tuh apakah bisa imam itu kita tengok memang batal atau memang apa mesti kita bisa memperakakan syarat? Contoh gini loh, kita tengok imam ini cepat kali dan rasanya memang sah dia kan, karena syarat tumakninah itu kan ada. Tapi itu masanya apa pun boleh kan kita memperakakan. Udah. Salat apa dia? Ya wajib. Enggak, bukan salat Jumat apa zuhur orang gitu ya. Supaya hukumnya beda nanti Jumat sama zuhur. Muparaka aja. Walaupun kita anggap ini sah nih. Ya masa muparaka dia cepat kali. Asal jangan kau bilang, "Wah, aku muparaka cepat kali, wah." Bilang. Macam mana hukum kesemengga itu? Batal kan berimun dah kalau itu dah. Dah enak. Sama dengan si Sandra nih, ini di luar dari kaji nih lah ya, ini iklannya. Kalau tahu lah aku dari dulu jual jamu, ya kan? Terus sekarang kau tuh ya, sama si Amun baru ini tahu deh nih. Gak apa-apa, biar terlambat daripada tidak sama sekali. Cuman lah saya bilang ya,
enak kali menaikkan ekonomi kita sebenarnya, sedekah walaupun sedikit gitu. Tiap hari itu menaikkan ekonomi. Nggak kita bikin juga. Dibilang pula saya lucu macam pelawaknya, lucu kali sedekah. Dari itu sedekah pula. Ya, dia sendiri buat kok. Nabi yang nyuruh. Duit 1.000 pun nggak ada senyum itu, senyum pun sedekah. Kalau senyum pun nggak mau, gimana lagi? Nah, itu cara mendongkrak. Jangan takut. Apalagi kita istimewakan, oh ini hari Jumat, mesti lebih dari yang biasa. Nah. Kenapa disuruh agama itu? Untuk jatuhkan miskin, kenapa untuk sentuh kaya? Kaya. Satu. Yang kedua, untuk menaikkan ekonomi ini, sholat di awal waktu, kata Nabi. Kalau Nabi bilang pasti benar, nggak salah. Bikinlah. Jangan bilang tanggung. Karena kalau tanggung, Allah pun bilang tanggung juga, jangan marah. Tanggung nanti lah. Ini kesalahan kita nih, kadang-kadang kita yang buat salah. Jadi ada orang nanya gini pertanyaannya. Memang agak lama juga saya jawabnya. Jawabnya gini, lucu kali lah kau nih gitu. Bukan lama nggak menjawabnya. Kenapa kok banyak ada masalah ini datang? Nggak bisa habis. Jadi saya bilang banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa itu suruh baca? Apa yang menjalimi diri? Kalau dongkrak sendiri. Dari mana saya jawabnya? Siapa yang menjalimi diri sendiri? Yang menjalimi kita ini? Pening kepala nggak baik-baik kan? Makan obat nggak baik-baik ya? Nah, coba renungkan. Pertama, obat itu tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kenapa itu sakit kepala? Siapa yang buat? Ketek sendiri kan, banyak utang. Kalau orang keliling pinggang masih paten lagi waktu itu. Aku dari ujung rambut ujung kaki nih. Mana lebih parah? Nah, macam dari. Jadi siapa yang menjalimi diri? Kita kan. Nah, udah. Nah, kamu mulai pening nanti nih, ya kan? Permohonan proposal dah masuk sekian juta ya kan? Nah, pening nggak kepala kau? Nggak pening jalan terus. Kalau pening jangan. Jadi timbangan kita mesti ada dalam hidup ini, dan timbangan itu mesti pakai. Tanda pekerjaan bagus, tanda istri bagus, tanda kawan bagus, tak ditarik ibadah awak, ditarik tak bagus. Udah habis payah. Jangan memaksakan diri. Kita sendiri yang capek. Saya punya kawan kayak gitu. Dia mau kalau sama si perempuan ini, dikasih masukan sama orang, kalau kau sama dia tuh, kalau ngelamar dia itu, pokoknya apa aja permintaan untuk iyakan aja. Jadilah, kalau nggak bisa. Materi kan untuk dua-dua tuh. Ya udahlah, diiyakan aja semuanya. Minta ini, minta pakai aku, pesta iya. Tapi kredit semua dia. Tempat tidurnya kredit, lemari kredit semua dibantu ya. Satu hari. Satu malam tuh juga. Satu hari tuh. Besok pindah, pikir pindah ke rumahnya, enggak. Ditarik ya orang semua yang punya barang. Ketahuan bocor. Dia nggak bayar itu. Malu, nah, tinggal jangan sadar-sadar nyewa satu kamar. Saya datang, nah, kasihannya lah. Kalau ada penyakit tuh. Satu hari aja cuman. Dipestakan, nah, pindah. Cari penyakit nggak itu? Siapa yang menjalimi diri? Nah, jangan buat kayak gitu. Macam-macam lah kelakuan manusia. Kalau nggak ngaji kita nggak ada pedoman. Makanya hukum syarat itulah bikin timbangan, ya. Orang kaya untuk bikin bahan renungan, mana paling banyak, di desa apa di kota? Di kota ya, orang kaya. Kalau itu kebalikannya, orang miskin mana banyak di kota sama di desa? Kota juga. Orang gila mana banyak di kota sama di desa? Kota. Kesana belum bandingannya. Jadi semalam ada orang Minang, murid saya, rame-rame keluarga semuanya, orang tua semua datang lah, Minang. Karena kata murid saya gini, saya terbuka saudara saya, guru saya lah, kalau kata iya saya terima. Nah gadis, umurnya 39 tahun, cantik, alim lah kan.
Jadi dia orang yang mau Minang ini orang desa. Saya ketawa aja. Orang desa sama orang kota hebat kali. Kalau kita biasa tinggal di kota nih kan. Mau nggak kerja pun nggak masalah kita kan. Iya kan? Ya Jar. Semua aja kan nggak apa-apa. Tengok lo sebelah kota tak berapa lama udah nggak kerja, peduli di situ. Itu orang kota. Desa nggak bisa. Orang makannya pun masa semacam aja kan. Kalau nulis kangkung terus nulis kangkung aja udah. Kita ini Melayu betul kalau soal makannya. Minang itu dia. Kebun sawitnya banyak. Nggak laku sebenarnya. Tengok orang agamanya gimana? Gimana Pak Ustadz agamanya? Nah, saya kok tanya langsung sendiri lah. Jangan apa duda ini yang mau. Duitnya banyak. Jadi janganlah mentang-mentang kita duit banyak pikir mau aja orang kota. Tidak jawabannya, nggak mau dia. Mari pasak. Alasan kau nggak mau, dia cari sama istrinya gara-gara istri dipukulnya. Ah, fatal kali kan. Beberapa ratus juta kau bayar aku tak mau balik, kata istrinya. Siang apa si duda tadi anggar kaya, aku anak gadis bisa ambil. Boleh anak gadis ke desa jangan kota ya kan. Kota mana ada apa-apa. Kau kok ketawa ngerti apa enggak kau ini sekarang? Kau mahal harga kau itu. Bukan murah. Kecuali kau orang desa nggak ada harganya kau. Kota. Ngaji share itu ngaji lah. Oh ngaji apa dah? Kitab Sabilal. Ah kata. Kitab Sabilal. Guru kita loh gitu. Itu kita ya kan. Kalau di desa kau udah ngeri-ngeri dah. Udah ulama katanya kan. Nah gitulah ya. Jadi nggak jadi ukuran. Sementara banyak duit, terus orang mau enggak. Kalau sama di desa, oke lah laku lah dia itu ya. Dia punya duitnya itu. Kota enggak lah. Kena ia daripada sembahyang seperti yang lagi akan datanglah kenyataannya. Dan lagi tempat yang demikian itu jika dikenalnya akan ain rukun ya yang ditinggalkannya dan dikenalnya tempatnya, dan jika tiada seperti demikian itu maka hendaklah mengambil ia dengan yang yakin dan dibawanya akan yang ditinggalkannya, bahkan manakala diharuskannya akan yang bahwasanya yang ditinggalkan itu niat atau takbiratul ihram, batalah sembahyangnya ya. Nah, kalau itu tinggalkannya. Aku tak tahu takbiratul ihram tadi kita gitu ya. Nah, batal enggak salah sembahyang. Tempat ini cerita ya, apa kitab tentang ini tentang orang yang suka lalai-lalai dan sembahyang. Macam pertanyaan semalam tuh yang ngaji tadi pagi. Dia duduk antara dua sujud. Ngayal dia lama ya. Batal apa enggak batal loh. Kenapa batal? Karena duduk antara situ rukun pendek, bukan rukun panjang. Kamu sering musuh ini kan? Dia lupa. Baru ya. Dia sujud antara sujud nih. Kalau lama kali duduk antara sujud ya, kata kawan sebelah. Baru dia putuskan nggak bisa, udah batal. Kenapa batal? Karena duduk antara sujud itu rukun pendek. Apa satu lagi yang rukun pendek? Kalau saya tanya jawab aja salah itu nggak apa-apa kok. Rukun pendek ada dua. Nah gitulah baru paten. Ini tidak. Seberapa pendeknya? Nah, itu pertanyaannya. Seberapa banyak bacaan dituntut padanya? Duduk antara sujud Rabbi firli, warhamni, warzuqni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu kan 8 doa di situ ya. Segitulah pendeknya. Bagus sekali doa ini. Baguslah kurang sekali lagi. Kena sunat kalau doa 3 kali pun boleh kan. Ulang ya, batal nih ya. Kenapa batal? Karena rukun pendek. Kalau baca Rabbi firli itu mau panjang-panjang beberapa kali di luar sembahyang lah. Bacalah doanya. Jadi rukun pendek dua duduk antara sujud dan i'tidal. Seberapa pendek segitulah. Seberapa bacaan itu pada itu rukun pendek. Jadi ada rukun pendek dan rukun
panjang. Kadang-kadang gini lah ya, itu kan orang udah punya anak 3 baru ngaji, datang dekat saya, ada apa ya? Pak, rukun mandi itu berapa Pak sebenarnya? Anak udah 3 ini, coba kalian bayangkan, rukun mandi berapa? Tapi nggak usah diketawain, orang nggak tahu dari mana, tak lazim ya semua orang. Banyak dia tahu kadang-kadang, tapi rukun mandi nggak tahu. 2 aja, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Baru tentang masalah meratakan seluruh tubuh, itu mesti 32 lubang mesti sampai air. Panjanglah ceritanya baru ya kan. Jadi pertanyaan yang bikin lucu, ada udah 3, berarti berapa ribu kali memang wajib nggak sah dia itu ya? Nggak tahu dia. Niat sama meratakan air seluruh tubuh, nggak tahu. Anak sudah 3. Nggak usah dihitung-hitung lah ya, kira-kira aja lah berapa banyak dia kemandi wajib nggak sah itu. Nah, udah ngeri ya, gitulah dia. Begitu pula lah dosa-dosa yang kita lakukan ini, kena nggak kita tengoknya, tenang-tenang aja, coba tengok, baru terkejut apa? Kapan tahunya ini? Kalau kita buka kitab Kisful Ghabiyah tentang menceritakan yang gaib-gaib, yang nggak pernah terpikirkan kita. Ini, baru terkejut, mengerikan. Mengerikan kali. Nanti kita dalam sembahyang kalau teringat nanti bisa nangis langsung itu. Kalau teringat. Salah satunya kata Rasul, andaikan kalian dengar apa kata bumi itu, takkan berani kalian buat maksiat gitu nanti. Andaikan kalian dengar apa kata bumi itu, ketika kau buat maksiat di atasnya itu, takkan berani kau buat maksiat. Rupanya Nabi nangis tanah tuh. Ya Allah, sialkan lakukan itu nanti di atas kuning orang berbuat ini gitu. Cuman lagi ramai sama kita itu nanti jadi saksi. Itulah alasan kenapa haram memindahkan mayit. Ya haram. Dia di sini buat maksiat, bumi ini tanda kali sama dia. Kapan kok nanti kau masuk ya? Kata bumi itu. Nanti kau masuk kubur Tuhan, baru kau remukkan, aku satukan kepala kau dengan tapak kaki ke tanah itu. Meninggal di beranda. Ya udah sana aja, aku bicara bawa kemari lagi. Udah bagus tuh kan? Tanda Allah sayang juga, kena berkat ngaji, udahlah meninggal di beranda, udah sana aja. Apalagi meninggal di Mekah, udah ya kan, jangan bawa kemari. Di beranda tanam orang, tanah tuh ini siapa? Orang Merelan ini kan. Ya udah biar aja, sampai diganggu, udah nggak tahu apa. Tapi kok di sini juga dibawa, ini yang ditunggu-tunggu tuh. Masuk kok. Maka kadang-kadang mayat itu kalau mungkin kita hadir, coba perhatikan lah. Terkadang tujuh Allah Ta'ala langsung sama kita itu nampak. Ada yang nampak, ada yang tidak. Ya, saya pernah melihat mayat ya, nggak masuk, pada dukur tuh kan, tanah sama lubang ada dukur kan, mayat sama nggak masuk, korek lagi, turun korek lagi, dipanjangkan lagi, nggak masuk juga. Jadi coba ini, kalau panjangkan kena kubur sana, kubur sini sana, udah, dia apa aja, dikorek ke dalam ini, dimasukin ini, kepalanya dulu macam gini. Pun yang anehnya kain kafannya keluar. Nah itu telah payah kita bilang. Berarti kain kapan itu dibuka ini. Nah, seperti kan itu. Itulah dia. Mayat-mayat yang tak diterima bumi. Kenapa itu banyak sebab. Salah satu sebab, ya. Maka kita hati-hati kalau tanah kita, biarlah tanah kita diambil orang, jangan kita ngambil tanah orang, berat. Ada. Saya tahunya yang meninggal itu. Saya tengok di sholat. Ya, terus. Memang nggak kenal kali. Kenapa? Ini saya ceritakan dalam kitab tuh, riwayat itu lebih dari orang ceritakan ini. Orang terkenal di kampung tuh, orang alim semuanya lengkap lah sama dia. Orang pun tahu sama dia, hormat sama dia, orang alim memang. Jatuh waktu dia meninggal, sekampung orang datang. Makin luar biasa lah dia yang meninggal, orang terkenal ya kan. Cuman yang ada yang anehnya, tanah mayat tadi, tanah nggak cukup. Logikanya kalau kita ngorek tanah kan padat ya. Masukkan mayat masih tanah lebih. Kan pakai yang lahat tutup, mesti lebih kan gitu kan. Tapi kok kurang? Udah, timur aja ambil mudah aja ya kan.
kurang juga, beli 1 pickup tanah, tak cukup juga. Ambil lagi tanah. Tapi si anak yang satu ini alim. Nah, itulah untungnya kalau kita punya anak banyak ya. Ini pasti ada salah ya aku nih. Jadi ada satu orang lumpuh di kampung tuh, datanginya. Nah satu dia tuh yang nggak datang takziah. Assalamualaikum, gini Pak, aduh maaf lah, Bapak nggak bisa tolong kan, nggak bisa lah ngadirin. Kurasa aku sendiri nggak hadirin ini kan. Iya Pak, kan yang betul. Tapi ada yang masih tanya, apa salah orang tua saya? Ih mana ada salah orang tua kau, baik kali itu orang kau. Nggak pernah orang sejarah meninggal, sekampung datang ya. Nggak ada yang tinggal di rumah tuh, sunyi kampung tuh, semua ke tanah wakaf. Tolonglah Pak ingatkan Pak, ingatlah pesertaan. Gak ada lah, coba tolong ingat Pak. Kalaupun salah, tapi udah aku maafkan lah itu katanya. Ini ada kira-kira 5 cm tanah kami ini, kalian diambil kau nih, kesana 5 cm aja, terambil ke sana. Itu bangkai tanah nggak pernah cukup. Alhamdulillah saya bayar Pak ya. Nggak mau saya bayar itu, yang 5 cm itu dibayar. Padahal kalau dibayar pun murah kali itu. Karena 5 cm bukan kali 20, 5 cm kali 20 kali 7 lapis bumi ya. Nah, aman di sana terus langsung, baru aman aja. Sedikit aja tanah aja coba-coba. 5 cm. Di sini kita tenang, nanti sana berat. Orang berani kali ngambil tanah orangnya, jangan. Biar tanah kita diambil, kita jangan. Nggak cukup. Orang alim tuh, sampai saat kampung orang datang semua. Kemana lagi hebatnya itu? Kalau kita mana, apalagi sekarang ini, kalau ada yang meninggal lah, berapa orang aja, anggota ST pun nggak kumpul semua ya kan? Nggak ada. Apalagi saya udah lah, dibilang orang ST itu, ya Samsul tuh kalau mati biar dia jalan sini ke kuburan. Nah, seorang mati nggak pernah datang kan, biar aja sini ke kuburan. Saya ketawa aja. Karena banyak ada syaratnya, ya. Nabi ini dengar kata Nabi jangan kali emosi dan agama itu timbangannya. Nabi tidak memusuhkan orang yang punya utang. Nah, baru dia minta kan. Jadi kalau di antara kita nikmati ada seorang yang maksudnya maklum aja lah ya, orang utangku banyak ya kan. Makanya baru utang sekarang. Maka muncullah keluarga tampil pidato. Ada kata almarhum ini punya utang, maka saya lah akan menggantinya. Supaya apa? Supaya dia bisa sebaikan. Kalau nggak ada kata-kata itu udah jangan. Karena Nabi nggak mau nyemayangannya. Nah, tapi karena dia orang alim itu riwayatnya gini, orang alim yang mati ini. Rasulullah ya Rasulullah sembahyangkanlah orang nggak mau aku di utang. Tahu-tahu ada orang pakai jubah, pakai serban, macam Sherry lah ya, cuman putih dia sedikit ya. Aku Rasulullah bayar utangnya. Nah, mau sembahyangkan Nabi. Terkejut keluarganya. Siapa itu? Entah, Nabi yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Yang bilang saya nanggung utangnya. Tanya orang Nabi, ya Rasulullah siapa itu yang Jibril kata Nabi. Jibril yang nanggung utangnya. Berarti nggak tahu ngalim itu ya. Ini orangnya nggak pernah pernah ngaji nih. Kok selalu pernah ngaji mau Jibril pula dari mana aja. Nah, tapi kalau kita lihat Jibril nanggung. Puasa tuh. Itu kita pun dengar riwayat itu kan, oh gini. Nggak pernah ngaji. Ngaji ini luar biasa kok. Nggak usah pun nulis, nggak usah pegang kitab. Duduk aja. Lebih baik pada 1000 ngunjung orang sakit 1000 orang. Ngunjung jenazah 1000 orang. Kelebihan tanggung. Tapi namanya ngaji malah sejarah ya. Jadi kalau kita bisa syukur, alhamdulillah bisa ngaji. Nah. Sudah. Macam-macam lah kehidupan. Sampai sebegitu ya. Itu makanya kalau kita dekat sama yang punya, utang pun awak dia yang bayar. Jibril yang bayar sana. Sebenarnya Nabi lah.
Dan tiada disyaratkan di sini lanjut ya pasal, dan tiada lalu setengah rukun, karena bahwasanya ada di sini yakin meninggalkan satu rukun yang bercampur yang mengharuskan yang tempat itu ya, maka yaitu terlebihlah kuat daripada semata-mata sak pada yang demikian itu. Dan pada sekalian surat yang tersebut itu, yang lain daripada membatalkan daripadanya, hendaklah ya sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Bahkan jika ada yang ditinggalkannya itu salam, hendaklah dibawakan dia. Dan jikalau kemudian daripada lanjut pasalnya sekalipun, dan tiada sujud sahwi, karena luputlah tempatnya udah ya, udah salam dia, ngerti kan dia. Atau salam nggak salam ya? Atau udah Hamidul Majid, assalamualaikum warahmatullahi, nggak salam ya? Ya, aku nggak salam tadi. Salamnya waktu teringat ya, udah lama udah. Salam lah. Apakah sujud sahwi? Enggak lagi, udah lewat waktunya ya kan. Itu makanya kita ini kalau kita perhatikan, ini kan cerita sholat, tapi kita tibarkan kepada yang lain. Makanya kalau ada ilmu, nggak ada yang payah. Ngajar? Itu tidak membatalkan. Enggak. Tapi dia, jangan cakap-cakap lah dia. Yang batalkan sholat nggak ada. Udah Hamidul Majid, dah diam dia. Jangan baca-baca, subhanallah semuanya nggak bisa lagi udah ya. Nggak ada dibaca, diam aja dia. Ada orang itu? Ada lah. Orang tidur langsung yang pun ada kok ya kan. Tidur ada. Saking ngantuk ya tidur. Tahiyat pertama bagus sudah, tapi tangannya makin jatuh. Tidur beda. Kenapa saya tahu? Dan dia nanya apa hukumnya? Selesai batal ya loh. Soalnya dapat ulang balik lah. Wudunya nggak batal, dia duduk ya, tidur duduk ya. Yang tetap punggungnya, kalau nggak tetap batal. Ragu kalau kita bilang yakin, payah juga ya kan. Pasti ambil air gula lagi. Begitu dalam kehidupan ini. Dalam ilmu fikih tak nyata haramnya kalau makanan makan. Ilmu tasawuf tak nyata halalnya nggak makan. Nah, itulah bedanya. Ambil yakin lah. Makanya kalau kita ragu, selalu pada sembahyang asarnya 4 rakaat, 3 apa 4 nih? Tetapkan berapa? Kalau ragu, 3 apa 4? 3. Itu namanya ngambil yakin. Masuklah ada golongan orang peduli agama ini. Mahal bayarannya itu. Dia tak nafsu. Alah udahlah kira 4 aja lah udah ya kamu cepat pulang lagi. Itu godaannya. Kita baca bahwasanya setan itu khusus untuk orang menuntut ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Khusus kok. Musuh kita tuh gak main-main. Karena polisinya udah jatuh ya kan. Kekal di neraka selama-lamanya. Makanya berusaha macam mana supaya anak cucu Adam ini masuk neraka juga. Khusus dia untuk orang menuntut ilmu dan ibadah dengan bala tenteranya. Bukan satu, banyak. Maka segala penjuru dia. Oh kami mau bukti, ya buktikanlah sendiri. Kalau kita nonton TV atau kerjaan lain, mana ada gatal pada nawa. Anginmu nggak keluar, nggak ada yang keluar. Tapi kalau sholat, ada aja yang ini mau keluar lah. Yang gatal mesti digaruk ya kan. Ini pun kalau nggak pakai ilmu, aduh. Ketika kali bergerak betul-betul batal ya kan. Ini Pak, proses sholat. Kita misalnya sholat subuh kan sunat berkat. Habis kalau subuh kan. Waktu kita sholat nih, kita lupa. Itu bingung, ini aku nih sholat sunat, aku sholat subuh wajib ini. Terus kok nggak ketawa kok? Jadi kita sholat nih, aku masih sholat sunat tadi, itu sholat wajib. Jadi berarti ayatnya nggak kau pilih. Kalau kita ayat yang kita pilih, ikuti peraturan Nabi. Kalau sunat subuh ayat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarakeh. Ingatlah kau tuh bang sunat kau tuh. Kalau kau asal jadi, itu lah rupanya tuh. Itu sebab aku sholat subuh apa selain subuh aku nih? Itu kejadian. kayak gitu kayak mana? Kita nggak sholat sunat ya, Pak ya. Salamnya kita kalau sholat subuh lagi. Ya kira sunat aja lah. Tapi
Karena saya nggak heran kalau kau lupa. Orang sih nerima gaji pun lupa deh kan. Orangnya itu. Jadi kata Nabi, ke sholat subuh itu ayat rakaat pertama ayatnya alam nasrah. Ayat kedua alam tarakai. Enggak kita amalkan, setelah kita sendiri. Nabi dah bilang, orang yang mengamalkan ini Allah akan memendekkan tangan kaki musuh-musuhnya. Ayat pertama alam nasrah. Jadi diamalkan itu. Sholat subuh. Rakaat kedua alam tarakai. Siapa yang mengamalkan ini maka Allah akan memendekkan kaki tangan musuh-musuhnya. Itu tanggalnya. Nggak bisa orang nyalakai kita. Terus orang-orang kantor macam mana mencakir Pak? Orang kerja di kantor hebat pendek nggak bisa diapa-apa. Jadi Nabi jangan kau salahkan lagi. Semua resep kehidupan itu sampai ke Nabi udah. Kita nggak mengamalkan salah siapa ya kan? Jadi kan ilmu sudah sampai dan bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Kan selalu saya sampaikan kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Walaupun ada beberapa orang ngamalkan ya, dia lah menikmatinya, yang enggak rugi. Bangunlah sebelum subuh, mandi. Buktikan nih, mandi bersih-bersih. Kita sholat subuh ini pakaian kita layaknya mau pergi undangan. Macam mana pergi undangan gitulah. Eri, apa saya bilang? Dia atas surat tadi. Hah? Dia atas surat kopiah subuh tadi. Jangan nyatet. Saya pun dimarahin guru saya dulu. Masa nyatet kau sebenarnya? Kalau nanti kau dengar yang udah pernah saya ceritakan, catatlah kau. Kalau kau catat dulu hilang lah ini gitu. Nah, apa yang saya bilang tadi? Nggak tahu kau kan? Kena nyatet. Lewat. Jadi kita sebelum subuh, pakailah pakaian layaknya pergi undangan. Dicoba ini, kalau nggak coba nggak terasa. Kalau pergi undangan pakai baju cantik, apa jelek? Cantik. Pakai penyawangi apa enggak? Nah, baru sholat kita. Nanti waktu kita berdoa pun kita yakin kali doa kita didengar Allah Ta'ala dan yakin kali kita doa kita dikabul Allah Ta'ala. Begitulah enaknya. Contoh orang nggak mandi, nggak dipersiapkan dirinya untuk enak. Macam kita makan juga. Makan kita kan mau enak kan? Makan pakai apa aja, nasi pakai kepala ikan nasi aja udah kenapa? Nggak mau kan? Ya, apa nyor kepala-kepala aja pula yang ada nih. Ada sayur, ada sambalnya. Sholat terutama lah. Contohnya, ada perempuan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah sembahyang. Dia ngangkat buka telekungnya itu, saking semaknya di dalam tepung. Kenapa? Udah berapa hari telekung nggak dicuci. Dia pun nggak mandi, semak deh kan. Kemudian dia berdoa. Dia pun malah doa lama-lama, mau cepat aja. Coba macam tadi, wangi, enak. Nah gitu. Kalau udah kayak gitu kita biasakannya mendulukan perintah Allah Ta'ala. Jangan khawatir lagi masalah kehidupan ini. Allah pasti mendulukan kita. Pasti itu, nggak ragu-ragu tuh. Kalau kita mendulukan perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mendulukan kita pula. Nah udah Eri, catatlah kalau mau catat. Apa yang mau catat tadi? Nggak lupa nanti. Rukun kolbi 2, rukun kauli 5, rukun fi'li 6. Itu kau catat ya? Baru syaratnya pula ya. Fardu ain wajib tahu kita itu. Rukun qalbi, rukun hati 2. Niat sama tertib. Rukun qauli 5 yang kita ucapkan, rukun fi'li 6. Tiap-tiap satu mempunyai syarat. Syarat takbiratul ihram 18. Peninglah kepalaku kayak ide ya kan. Jadi salah siapa? Salah kita kan. Kalau kita perlukan, Allah dulukan kita juga. Makanya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan kita dongeng itu. Cuman aku rasa udah aku rasa belum?
Ya ditanya nggak jawab lah dia. Ini ngaji ini pakai target bukan nggak pakai target kok. Nggak kau rasakan nikmat itu berhenti ngaji, dah habis. Kayak jaminan kok. Sanggup Eri? Waktu ngereng-ngereng batuk nimbang-nimbang Allah Akbar, Allahu Akbar, tinggal dulu. Sanggup? Nah, mau satu tinggal kok. Jangan tanggungnya kan. Udah nggak ada batuk. Ada lagi nggak yang lain? Mau sholat aku? Mau cepat sih mau sholat? Batuk tuh lah dapat apa ya kan? Duitnya enggak. Dari kumpul kan besok uang Eri aja. Belum ada. Kebalikan kalau kita dulu kan olahan dulu kan kita. Ini uangnya untuk 4 hari ini ku bayar duluan sama kau kata. Enak kok. Kawin aku langsungnya kan. Nggak payah kok. Orang untuk beli mobil ngumpul-ngumpul duit ya. Si apa? Sohi 2 mobil. Beli kau tuh? Enggak ya? Jangan lemah lagi Kalau dah kau baju dah kau rasakan terus ya. Jangan lemah lagi. Kena coba mari coba ini nggak dicoba. Sakit dicoba, sehat dicoba, miskin dicoba, kaya semua dicoba. Nggak dicoba. Kita jatuh terpesona dengan yang zahir. Tengok yang batin. Dia nggak sholat Pak, tapi kok senang kali hidupnya. Nah iya. Senang kali kau tahu nggak? Karena kau tahu yang zahir, coba tahu yang batinnya. Kalau nggak tahu, mereka kasih tahu saya bilang. 6 orang anaknya. Yang paling tua dibilangkan gila tidak, tapi dibilangkan tidak macam orang gila. Itu satu kekurangannya. Yang kaya tadi. Enak kayak gitu. Yang ketiga cacat, macam siapa tuh? Yang sering di TV tuh. Siapa namanya? Abdul Mini apa yang kecil, udah tua tapi kecil. Siapa namanya itu? Apa? Dosmini ya itu. Kayak gitu kan. Ya udahlah, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Inilah termasuk kita ngaji. Syukurlah, nggak ada kata-kata yang tidak syukur kita ini. Kau udah ada makan yang pantang-pantang? Kan dipantangi makan makanan. Ya, pecel mahal juga mau. Kurang kaya macam mana kita ini? Ini kalau kita melihat secara batin, banyak orang kaya nggak bisa makan kok. Duit banyak, makan enggak. Kok payah kali sih? Ya, betul nggak San? Ini makanan mesti enak, milih-milih sana kemari kan. Dari segi makan aja. Waktu. Mungkin orang ngaji orang kaya saya bilang. Kalau dipahami ya. Kaya selera. Apapun masuk ya kan. Masuk. Kaya waktu. Ini kalau orang nggak kaya waktu kan bisa ngaji nih. Wah aku nggak sempat, aku bukan nggak mau, aku ngaji nggak sempat. Banyak nih kerjaan di rumah. Termasuk ada murid saya dulu. Saya kan Pak kalau bisa hari ini jangan 24 jam. Jadi 48. Kenapa 48 jam? Sempit kan waktu ngerjainnya. Pulang kerja dari kantor sore ngerjain sampai jam 12 malam. Ngerjain kerjaan kantor tadi. Besok pagi gitu lagi. Apalah hidup kok kayak gitu sana. Ternikmati ya kan? Habis. Nggak dinikmatinya. Kita entah sadar atau tak sadar kita nikmati gitu. Ngaji kan. Kalau pikir ngapain lah kalau disunggal sana kemana jauh-jauh. Kadang hujan pun kau tempuh. Itulah nanti bayaran kau terima dengan yang sangat mahal itu. Oh. Kurnia Allah Ta'ala, kurniamu yang Allah bisa kau bukan karena aku enggak. Karena orang nggak jauh dari sungai dekat-dekat sini banyak nggak ngaji ya kan. Ini ngaji luar biasa ini. Tapi mau ngaji, nanti kita rasakan. Kaya selera, kaya waktu, kaya saudara ya. Mana ada orang bergaul macam kita ini? Orang bukan yang preman ya, yang tukang narkoba banyak lah bukan. Ini kan orang baik-baik semua nih.
Bisa dibilang orang ahli surga semua yang kawan. Kurang macam mana lagi itu? Pak Nabi, saya mau nanya sama Bapak. Bapak mau jadi saksi. Ini kira-kira yang hadir orang masuk surga apa enggak? Apa enggak untung? Kalau kita bekal dulu orang enggak ngaji, kalau sama siapa? Siapa ya? Sama peminum, orang penjudi segala macam. Ini enggak kok dipelihara Allah Ta'ala kita. Siapa kawan-kawan? Orang ahli surga. Kalau udah bekal sama orang ahli surga, masuk surga apa enggak? Nah, surga. Cuma kadang-kadang nggak terus diungkapkan, ini malas juga ngaji nih kadang nih. Kadang ngaji, kadang enggak ya. Kau kenapa nggak ngaji? Aku ngaji kapan sempat aja ya kan. Kalau sempat ngaji, kalau enggak ya. Nantilah. Nah, pikir-pikirlah. Sekarang belum kita terima, nanti kita terima itu indahnya. Sampai kita Nabi semua manusia itu nanti menyesal. Yang ibadah Rasulullah, iya menyesal juga. Kok menyesal? Kurang banyak. Apalagi enggak. Yang rajin ibadah pun menyesal, kurang banyak. Aku seminggu sekali aja syukurlah. Syukur pula itu ya. Seminggu sekali syukurlah. Seminggu sekali 1 jam. Berarti sebulan 4 jam. 4 jam. Kok 4 jam? Iyalah ya. 4 jam setahun? 48 jam. Baru 2 hari baru. Ceritanya hebat kali kan. Aku udah 5 tahun aku ngaji. Ada orang sana, kami 10 tahun kami udah ngaji ya. Berapa hari baru? 20 hari. Alibata belum selesai lagi kan. Ayo dianggarkan. Aduh. Jadi jangan ajul karena sampai lupa pelak sunat subuh sama sembahyang subuhnya. Nanti bahaya lupa semua rekaan itu lupa. Ini bukan dia aja, banyak orang gitu pun baca Al-Fatihah ini dalam ruku, baca Al-Fatihah dalam sujud antara sujud. Orang tak kemana-mana pikiran kan. Duduk antara sujud antara Nabi pilih orang dengan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kok Fatihah aku baca ya. Sekarang ya? Hah? Dulu enggak, sekarang. Waktu dulu ya. Enggak, Sekarang nih kan gitu deh. sekarang sering. Makanya ada saya bilang kan, dia anggap sepele yang saya bilang itu. Dulu enggak gitu. Aduh, ada gangguan. Kau jadi ikut-ikutan. Iya Pak, ikut kita Pak. Ya itu makanya saya bilang jangan ikutan. Siapa yang ikut? Heri. Mana tasbih kau? Kau nggak ada di jari kau tasbih kau itu? Mana? Cetek-cetek. Jangan salah baca kau ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tek, Allah. Subhanallah. Jangan salah baca lah. Nah, itu karena apa? Malaikat pun bingung apa yang kau bilang. Maka kesimpulannya ngaji ini mudah kali kabar nih padahal. Orang dekat aja yang punya, udah mudah semuanya urusan, nggak ada yang payah. Nggak ada yang mahal sih Allah Ta'ala, nggak ada. Orang dia maha kaya, bukan kaya Allah Ta'ala, maha kaya. Kun gitu ya, jadi nggak pakai bahan ya, Allah buat apa-apa enggak. Nah dekat yang punya, enak kita semuanya urusannya. Tapi aku kok nggak enak-enak juga ini kan, gitu kan. Ini Ustaz. Kata Ustaz itu kan ngaji kan, Ustaz sadar itu kan banyak orang muaknya kan. Udah. Nah kenapa Ustaz terus tak pernah berhenti? Nggak peduli saya, mau muak lah kau situ. Aku pokoknya aku jangan muak. Gini sana. Kalau itu kau tanya, saya apa yang kau tanya itu saya jawab. Nggak mau muak macam mana pun kau saya nggak peduli. Muak kau berhenti lah, kau berhenti kau ngaji. Kau ngaji juga loh. Dengan saya saat. Iyalah, saya milih Hasan ini. Jadi seolah-olah macam ngaji ini Pak menghantar ke surga itu bahasa. Ya memang iya. Nah, itu. Karena Hasan Basri bilang tidak ada amal ibadah paling abdal sholat gitu. Kecuali, berarti ada lainnya ya. Kecuali tutur ilmu. Karena sholat pun nggak juga bisa kalau nggak ada ilmunya. Kan ini paling tinggi. Aku nggak mau, mana lebih tinggi dari tutur ilmu ini?
Ustaz, banyak juga orang masuk surga tanpa ada menuntut ilmu. Mati syahid juga ada, mati. Coba tunjukkan. Khotimah. Coba tunjukkan. Siapa yang masuk surga nggak sholat, yang nggak ada ilmunya? Bahkan waktu saya pun ada, nanti hadis saya tunjuk mengkau. Ya ahli surga, alhamdulillah ya mati syahid ya Allah ahli surga. Masih neraka nih kata Nabi. Karena dia mau harta bukan mau perang sabilillah, mau ngambil hartanya. Karena kalau perang sabilillah itu siapa yang bunuh orang kafir itu harta orang kafir itu sama dia. Itu udah hukumnya waktu itu, waktu perang sabilillah itu. Maka kita Nabi waktu perang Uhud itu kan yang di bukit Uhud itu, kalian jangan turun. Itu pasukan panah. Dan turun. Yang di bawah yang bunuh-bunuhnya ngambil harta lah. Ya orang tuh enak kali kita ini. Turun, nah itulah kalahnya pasukan Islam di perang Uhud itu. Jadi Pak, sahabat Nabi ya masih mau harta pada sekarang lah. Itu ya awal nih kan. Sahabat Nabi itu ada masih ngejar harta itu kita. Bilang diri sendiri. Nah, iya, enggak biar yang lain dengar gitu. Oh iya. Apa? Ini cangkep yang jangan dipakai. Itu wali-wali bisa. Itu wali bisa lah. Sejarah Pak, sahabat Nabi. Dan ya beroman itu jangan. Peganglah kuat-kuat ilmu tauhid itu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Kuasa, Maha Kaya. Pegang, Maha itu Allah Ta'ala semuanya. Tinggal ngadu sama Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita kehilangan sesuatu, kita nggak pernah kecewa. Itu orang ngasih tauhid. Kenapa? Tinggal minta ganti sama Allah, ganti ya Allah. Yang lebih baik kau kan kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kau Maha Kaya. Gantilah yang lebih baik lagi. Kuasa Allah Ta'ala itu. Kuasa, tapi itu juga gua baik kan mana? Sesuatu kehilangan kita yang kita sayangi, kita inginkan, minta ganti Allah Ta'ala. Kuasa Allah gantikan itu. Kuasa dengan penuh keyakinan, nggak pernah ragu. Nah, gitu loh. Kalau ragu nggak dapat. Apa iya ini? Udah nggak usah payah-payah lah, nggak dapat udah gitu. Karena ilmu tauhid itu 100%, 99,9% pun nggak laku, 100%. Jadi kalau takbir yang ditinggalkannya batal sembahyangnya ya. Dan tiada disyaratkan di sini lanjut pasal. Dan tiada lalu setengah rukun. Karena bahwa saya ada di sini yakin. Jadi kita hendaki yakin meninggalkan satu rukun yang bercampur ya mengharuskanlah yang tersebut itu, maka itu terlebihlah kuat daripada semata-mata sah. Ambil yakin lah ya pada demikian itu. Dan pada sekalian surah yang tersebut itu yang lain daripada membatalkan daripadanya, hendaklah ia sujud sahwi, nanti sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Bahkan jika ada ditinggalkannya itu salam tinggalkannya, hendaklah dibawanya akan dia. Dan jikalau kemudian daripada lanjut pasal sekalipun dan tiada sujud sahwi lagi, ya nggak sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena luputlah tempatnya, bukan tempatnya lagi sujud sahwi itu ya. Dengan salam yang dibawanya dengan dia. Maka jikalau yakinlah seorang pada akhir sembahyangnya akan meninggalkan satu sujud, baru sekali sujud aku nih kita umpamanya daripada rakaat yang akhir, hendaklah dibawanya sujud itu dan lalu diulanginya akan tahsahud, karena jatuh sahutnya itu dahulu daripada tempatnya. Kemudian maka sujudlah sahwi ya pada akhir sembahyangnya. Dan jikalau yakin ia meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang lain yang pada akhir wajiblah atas yang membawa serakaat, kemudian menyempurnakan rakaat yang kurang dengan satu sujud daripada rakaat yang kemudiannya. Dan seperti demikian itulah jikalau ia akan adakah ia daripada rakaat yang akhir atau pada rakaat yang lainnya, maka hendaklah ya demikian dijadikannya sujud yang
yang ditinggalkannya itu pada rakaat yang lain ya, daripada yang akhir. Lazimlah kan dia membawa rakaat. Kenapa? Karena bahwasanya ialah yang ahwat ya. Dan jikalau yakin seorang atau sa'ya di dalam pada qiyam rakaat yang kedua bahwa meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang pertama, maka ditilik. Tadi rakaat kedua berarti ya aku tadi rakaat pertama tadi aku sujudnya sekali baru gitu tengah dia ya. Nah, maka ada ia telah duduk kemudian daripada satu sujud yang telah diperbuatnya akan dia di dalam rakaat yang pertama, hendaklah ia sujud dengan segera daripada qiyamnya ya. Nah kita hendak segeralah itu ya. Nah ini sampai sini aja kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.